Halo semuanya, selamat datang di tutorial Google Spreadsheet. Di sini aku bakal ngejelasin apa itu Google Spreadsheet, dan yang kedua juga aku bakal ngejelasin tombol dan fungsi yang umum digunakan di sini. Dan yang terakhir juga pasti aku bakal ngejelasin formula-formula yang umum digunakan di Google Spreadsheet. Nah, yang pertama aku langsung mau mulai dengan penjelasan apa itu Google Spreadsheet. Jadi sebenarnya Google Spreadsheet itu sama mirip lah dengan Microsoft Excel, tetapi ada beberapa perbedaan. Nah, yang pertama itu sifatnya yang online, di mana Google Spreadsheet ini bersifat online sehingga setiap ada perubahan itu pasti akan tersave di Google Drive kita. Sebagai contoh, misalnya aku ngetik sesuatu kayak gini, nah dia otomatis nge-save dan dia bakal ditaruh di Google Drive kita. Jadi berbeda dengan Microsoft Excel yang harus kita save secara manual. Nah, di sini otomatis sudah tersave. Dan yang kedua, di sini juga ada karena sifatnya online, kita maka bisa men-share file-file kita ini ke orang lain. Jadi file ini bisa dikasih akses ke orang lain, dan di sini ada 3 akses. Yang pertama adalah can edit, dia bisa mengedit atau mengubah atau mengotak-atik segala spreadsheet kita. Yang kedua, dia hanya bisa mengkomen saja di sel-sel yang tertentu. Dan yang ketiga itu can view, dimana dia cuma bisa melihat spreadsheet kita tampilannya, tapi dia tidak bisa mengubah atau melihat formula yang ada. Nah, di sini kita bisa memberikan aksesnya itu dengan 2 cara. Yang pertama dengan memberikan akses dalam bentuk link, nanti kita copy link ini kita kasih ke orang lain, atau kita memasukkan nama atau alamat emailnya yang ingin kita beri akses. Oke, di sini aku mau jelasin juga dulu untuk hal-hal basic, hal sederhana dari Google Spreadsheet. Mungkin banyak yang masih belum tahu juga penggunaan Microsoft Excel. Jadi di sini aku ngasih tahu istilah-istilah basicnya aja dulu ya. Yang pertama, di sini ada namanya cell. Cell itu adalah kotak-kotak di sini yang bisa kalian lihat. Nah, di sini cell ini terdiri dari sebuah kolom. Kolom itu yang ke bawah sini, ada A, B, C, D, dan lain sebagainya yang dalam bentuk huruf. Sedangkan row atau baris itu yang dalam bentuk angka. Di sini yang menyamping ke kanan itu adalah row. Nah, jadi kalau misalnya ini kursorku atau sel yang aku pilih di sini, ini namanya sel A1, atau misalnya kalau yang di sini ini namanya C2. Ini sel C2. Nah, selain tadi ada nama istilah sel, row, kolom, ada juga istilah namanya judul. Ini namanya nama file dokumen atau judul dokumennya. Di sini aku kasih nama tutorial Google Spreadsheet. Dan di sini juga ada namanya tab sheet. Jadi ini ada nama judulnya, tab sheetnya sheet 1. Yang ini adalah tab sheetnya database. Ini yang udah aku buat sendiri untuk nanti file selanjutnya. Oke, di sini aku mau ngejelasin dari hal basic terlebih dahulu. Mungkin bagi beberapa orang yang benar-benar masih belum tahu pakai Google Spreadsheet atau Microsoft Excel, jadi untuk cara penulisannya itu mudah. Jadi kalian cukup ketik enter, lalu kalian masukkan kalimat sesuatu, misalnya kayak begini, lalu kita ketik enter kembali. Itu untuk menyudahi pengeditan di sel tersebut. Nah, sama dengan Microsoft Excel, di mana ada di sini font, di sini juga ada ukuran fontnya, dan di sini ada untuk bold, italic, dan sebagainya. Ini semuanya sama. Sebagai contoh misalnya kayak gini, aku mengganti fontnya menjadi Laura kayak begini. Lalu aku ganti font size-nya menjadi 12. Aku bold, aku italic. Terus di sini juga ada text color atau warna teks kita. Misalnya aku ganti di sini menjadi warna putih. Nah, ini kan nggak kelihatan kan karena selnya warna putih juga. Makanya aku kasih background colornya, sel colornya itu menjadi dark gray 4 di sini. Nah, ini kan jadi langsung kelihatan. Ini sama banget kayak Microsoft Excel untuk hal-hal basic seperti kayak gini. Dan selanjutnya juga aku mau ngejelasin apa itu istilahnya merge cell. Jadi ada istilahnya merge cell, adalah menggabungkan antara kedua sel atau lebih menjadi satu sel. Sebagai contoh, di sini ada sel A1, sini ada sel B1. Nah, aku mau menempatkan sel A1 dan sel B1 ini digabungkan aja biar lebih enak gitu. Misalnya aku gabungkan dengan cara menggantinya dengan merge cell di sini. Nah, ini otomatis sudah tergabung. Contoh misalnya aku mau mengubah line-nya jadi center. Nah, ini jadi bisa di tengah-tengah antara A dan B, A1 dan B1. Nah, selanjutnya juga aku mau ngejelasin semisal kita menulis sesuatu kayak begini, nama pulau di Indonesia.
Nah, ini ketika kita nulis kayak begini, itu bisa kita perhatiin bahwa Indonesia-nya ini sudah melebihi dari ukuran sel kita. Nah, kita bisa meresize atau mengatur ukuran dari sel tersebut dengan cara mengarahkan kursor kita ke tengah-tengah sel antara sel A dan B, lalu akan ada tanda panah kiri kanan sebagai berikut. Nah, kita tinggal drag aja, kita tarik sampai nanti ukurannya itu cukup untuk semua kata-kata ini masuk dalam sebuah sel. Nah, ini seperti kayak gini bisa. Yang kedua, ini aku undo. Kalian juga bisa mengarahkan seperti kayak tadi, tapi tidak usah di drag, cukup double klik atau klik 2 kali. Nah, ini otomatis juga meresize dengan ukuran yang tepat. Jadi, kalian kalau misalnya mager nih, males harus ngatur-ngatur panjang itu, kalian tinggal klik 2 kali aja, itu otomatis sudah terresize otomatis sesuai ukurannya. Ataupun kalau misalnya kalian mau seperti ini. Nah, kita bisa lihat, nah ini kan terpotong. Kita bisa mengaturnya itu di sini. Ini ada namanya text wrapping. Di sini ada 3 jenis. Jadi yang kalau yang ini overflow, jadi dia nembus dari A ke B. Sedangkan kalau misalnya ini namanya wrap, jadi dia akan otomatis ke bawah kalau misalnya ukurannya itu lebih kecil dari banyaknya tulisan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini namanya clip. Jadi dia terpotong. Kalau misalnya dia lebih panjang kata-katanya daripada ukuran selnya, dia itu otomatis terpotong. Nah, untuk mengatasi seperti itu, kita bisa menggantinya seperti ini. Jadi dengan wrap, dia otomatis ke bawah. Ini sering banget pasti digunain juga di Google Spreadsheet atau Microsoft Excel. Nah, yang kedua adalah cara penulisan. Semisal kita ingin menulis nama-nama pulau tersebut. Nah, misalnya aku mau yang pertama itu ada Pulau Sumatera. Nah, kalau misalnya aku ketik enter, dia otomatis ke bawah. Jadi, dia sudah tidak di sel A3, padahal aku mau ngetiknya di sel A3. Kalau misalnya aku ketik di sini, terus aku enter lagi, dia akan akan turun terus. Nah, ini padahal aku maunya di sel A3. Gimana caranya? Yang pertama, kalian ketik di sini, lalu ketik Ctrl plus enter. Jadi, kalian gunakan Ctrl plus enter secara bersamaan. Nah, ini akan otomatis ke bawah. Nah, di sini baru aku bisa menulis secara satu persatu nama-nama pulau yang ingin kita tulis. Kayak begini. Nah, ini kita bisa tulis terus dan lain sebagainya. Nah, ini kan otomatis ke bawah terus. Nah, selanjutnya misalnya aku mau ngetik sesuatu di samping sel A3, di sel B3 ini, misalnya aku mau tulis sesuatu kayak misalnya nama suku di Indonesia. Nah, ini kan kelihatannya nggak enak banget ya. Kenapa? Karena ini dia cukup di sini untuk antara di ukuran satu sel ini. Sedangkan di sini dia letaknya ada di bawah, bagian bawah sel. Sebenarnya kalau kayak gini tergantung preferensi kita aja, tapi kalau misalnya aku pribadi ini merasa kurang pas aja untuk dilihat. Jadi kita bisa mengatur vertical align-nya dengan cara mengklik di sini. Lalu di sini ada yang pertama ada top. Kalau misalnya kalian lebih suka taruh di bagian atas, ini bisa kita pilih yang top. Atau aku lebih suka yang kedua itu middle, jadi di tengah-tengah. Jadi ukurannya dia di antara atas dan bawah, jadi di tengah-tengah. Dan yang terakhir ini bottom, ini default-nya atau di sini biasanya aku bisa pakai middle. Nah, terus kalau misalnya nih aku mau langsung move ke tempat yang lain nih, misal kayak begini. Nah, aku punya database ini sebenarnya fiktif. Ini aku buat pribadi aja. Semisal aku mau kayak begini. Nah, aku misalnya punya database kayak begini, lalu aku mau melihatnya ini secara ke bawah terus-menerus. Sedangkan kalau misalnya aku ngeliat ke bawah kayak begini, aku nggak tahu nih di sini ada keterangannya apa, ini keterangannya apa, ini keterangannya apa. Padahal kalau misalnya kita scroll ke atas, di sini ada keterangannya. Di sini adalah keterangan untuk nama, ini untuk divisi, dan ini untuk gaji. Tapi ketika aku scroll ke bawah, dia menghilang. Bagaimana caranya? Ialah dengan cara kita klik view, lalu kita freeze atau dalam bahasa Indonesia yang jadi bekukan, lalu kita pilih yang kayak gini. Kalau row itu kan yang ke samping, sedangkan kalau kolom itu yang ke bawah. Nah, aku mau ngesetnya itu jadi row, jadi yang keterangan di atas ini tetap kayak begini. Jadi ada nama, divisi, dan gaji ini tetap otomatis, dia tidak perlu kita scroll ke atas lagi, ini cukup kita step scroll ke bawah, dia otomatis selalu di paling atas.
Kalau misalnya kita mau yang nama di paling kiri, kita ganti jadi yang kolom ini, jadi kolom pertamanya itu tetap. Nah, jadi kalau aku geser ke kanan, dia selalu di sebelah paling kiri. Nah, kalau misalnya nih, ini ada nama kayak begini, lalu aku pengen diurut ini berdasarkan divisi mereka apa. Nah, itu caranya kalian tinggal blok di bagian sini dengan cara klik huruf B tersebut, nanti otomatis keblok semua. Lalu kita ganti dengan cara klik data, lalu kita sort sheet by column B. Nah, ini yang A sampai Z, jadi dia urut dari alfabet A sampai Z. Aku klik di sini. Nah, itu otomatis akan mengurutkan antara divisinya dan juga namanya di sampingnya itu otomatis berikut juga dengan gajinya, dia otomatis terurutkan juga sesuai di sini. Nah, kalau misalnya nih aku pengen nyoba hal yang lain, yaitu misalnya aku mau nambahin sesuatu, misalnya aku mau nambahin namanya nomor handphone. Nah, kalau misalnya aku mau nulis nomor handphone, misalnya taruhlah kayak begini nih, 0812 112 dan sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat tadi kita nulis 0, tapi di sini 0-nya hilang. Bagaimana caranya? Yang pertama, ada cara yang pertama itu dengan menambahkan petik di depan, lalu kita tulis 0 setelah petik. Baru kita masukin nomor handphonenya. Nah, di sini otomatis 0-nya tidak akan hilang dengan adanya petik. Atau kita dengan cara yang kedua, di sini kita klik, ada more formats. Di sini tulisannya otomatis. Kita ganti menjadi plain text. Lalu kita masukkan nomor teleponnya. Nah, ini juga bisa. Jadi dia otomatis tetap 0-nya itu tidak hilang ketika kita mengubahnya itu jadi plain text. Sedangkan kalau di sini dia masih dalam bentuk automatic. Itu tuh ada dua cara untuk penulisan nomor handphone yang bisa kita pakai. Oke, jadi contoh selanjutnya, misal aku ingin mencari nama-nama orang yang bekerja di divisi marketing. Ada berapa orang sih, siapa aja namanya. Nah, di sini aku bisa mengaktifkan namanya filter. Jadi kita blok dulu yang di kolom B ini karena di sini nama-nama divisinya. Lalu kita klik yang corong ini, create a filter. Nah, nanti otomatis seperti ini. Nah, yang ada garis-garis ini kita klik. Lalu kita clear semua dulu conditionnya. Lalu kita cari divisi yang mau kita filter, yang kita ingin lihat. Contoh marketing. Nah, di sini kita bisa hitung manual kayak begini, hitung manual secara manual, atau bisa kita dengan cara yang kedua itu kita blok seperti ini. Lalu di sini akan terlihat bahwa ada 9 orang yang bekerja di divisi marketing. Nah, ini cara yang pertama untuk menghitung berapa jumlah orang di divisi marketing. Ada juga cara yang lain, tapi sebelumnya kita clear dulu filternya. Kita select all, lalu kita oke. Nah, ini adalah kedua, kita bisa menggunakan namanya fitur formula. Bagaimana caranya? Kita enter dulu, kita ubah di sini di sel E4. Jadi ini sebenarnya bebas mau di sel mana aja. Kebetulan ini sel E4 ini kosong, jadi aku pakai di sini. Kita gunakan sama dengan ini adalah berfungsi untuk mengaktifkan formula. Jadi sama dengan kita ketik count if. Nah, ini adalah rumus count if. Nah, aku mau mencari di rentang B. Ini kan di kolom B, jadi B sampai B, ini B yang paling atas sampai B yang paling bawah. Kita kasih koma. Lalu aku pengen cari yang marketing. Nah, ini otomatis terdapat hasilnya, itu 9 orang, sama dengan kita hitung manual ataupun tadi kita blok tadi. Kita bisa juga melakukan untuk mencari hal yang lain. Atau misalnya nih, aku mau coba mencari jumlah pekerja yang ada di perusahaan ini. Kita bisa dengan cara memblok semuanya di sini. Atau kita hitung manual juga bisa, aku menggunakan blok. Lalu di sini terdapat bahwa hasilnya itu ada count 28. Jadi kita ada 28 pekerja di sini. Ataupun kita bisa menghitungnya dengan cara rumus sama dengan formulanya, kita aktifkan count A. Lalu kita cari dari B2 sampai
B. Jadi kenapa kita sampai B2 sampai B? Karena kalau kita B sampai B, nanti B1-nya ini berubah. Jadi kalau di sini kan jadi 28, tapi kalau kita tulis di sini jadi B sampai B jadi 29. Kenapa? Karena kita hitung si divisi ini, padahal kita nggak mau ngitung keterangan ini. Jadi kita cukup dari B2 sampai B saja. Nah, ini otomatis jadi 28. Jadi sama antara jumlah pekerjanya yang kita hitung manual, kita blok, dan juga dengan cara formula. Oke, selanjutnya misal aku ingin mencari rata-rata gaji pekerja di perusahaan ini. Nah, aku bisa mengaktifkan dan menggunakan rumus rata-rata atau average itu dengan secara langsung sama dengan average C sampai C. Jadi ini aku ngitung gaji seluruh yang ada di sini karena C itu adalah kolom untuk gaji. Jadi kita bisa cari di sini. Nah, ini kita dapat kayak begini angkanya, atau misalnya kita rubah nih dari sini jadi formatnya Indonesian rupiah. Nah, rata-rata gajinya itu 4,316,071 ribu. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus kayak gini, atau misalnya kita mau secara manual nih, kan karena rumus rata-rata dari jumlah semua dibagi jumlah pekerjanya, jumlah seluruh gajinya, kita cari nih sum, kita cari antara C sampai C. Sum itu adalah jumlah. Nah, kita dapat jumlah gajinya kayak gini. Lalu kita masukkan ini dibagi dengan tadi totalnya ada 28 pekerja. Nah, kita ubah juga formatnya menjadi Indonesian rupiah, dan kita lihat bahwa hasil keduanya ini sama. Nah, untuk membuktikan yang lebih pasti lagi, kita blok ini semua. Nah, kita di bawah kanan sini ada pilihannya, ada sum, average, minimal, maksimal, count numbers. Jadi jumlah totalnya segini, dalam satu bulan perusahaan mengeluarkan untuk gaji, rata-rata gajinya itu 4.316,071, sama dengan menggunakan formula kedua ini. Nah, itu untuk rumus-rumus yang umum digunakan ini sebenarnya hanya rumus basicnya aja. Nah, semisal di sini aku mau buka Google Drive, ini lagi loading, terus aku misalnya mau membuat satu Google Spreadsheet baru. Kita buat di sini. Nah, ini masih Google Spreadsheet baru, ini terlihat tadi udah kita baru buat. Di sini juga judul atau file dokumennya itu masih untitled, masih belum diberi nama, dan ini masih loading. Nah, jadi di sini aku misalnya pengen membuat Google Spreadsheet yang terkoneksi. Misalnya di sini aku pengen data di sini itu juga ada di sini. Jadi ini terkoneksi antara kedua Google Spreadsheet ini. Ini bisa dilakukan di Google Spreadsheet, sementara untuk di Excel sendiri ini tidak bisa dilakukan karena sifatnya itu tidak online. Nah, sebagai contoh kayak begini, aku punya list kayak begini, lalu aku ingin ada di fileku yang lain. Itu bisa diaktifkan dengan cara rumus. Jadi kita buat sama dengan dulu untuk mengaktifkan formulanya. Kita gunakan rumus import range. Nah, kita klik dulu, ini copy dulu linknya, lalu kita petik 2 tutup, koma. Nah, di sini kan ada tab sheet-nya nih yang untuk di masternya. Ini namanya database tab sheet-nya. Jadi aku ketik di sini database tanda seru. Nah, di sini untuk file masternya itu dari A1 sampai C29. Ini data yang ingin aku ambil saja nih. Jadi yang untuk di sininya nomor handphone dan rumus-rumus yang tadi kita buat itu nggak usah aku copy. A1 sampai C29. Ketik penutup. Nah, ini lagi loading untuk pengambilan data dari sini. Nah, ini bisa dilihat bahwa data di sini itu ada di sini juga, ini secara terintegrasi secara online. Jadi misalnya nih,
aku mau mengubah sesuatu di file masternya. Jadi contohnya aku punya file master yang aku ubah di sini, nama aslinya Brian, aku ganti jadi Tan, misalnya aku ganti itu. Nah ini ini otomatis berubah. Jadi kalau misalnya aku merubah di sini file masternya, ini otomatis juga berubah. Oke, hal basic yang mau aku kasih selanjutnya adalah menghias database ini. Jadi ini penting banget. Jadi biar nggak kelihatan jelek atau basic plain kayak gini. Ya ini aku matiin dulu filternya. Nah ini kita bisa punya kayak gini nih. Nah biasanya aku tuh membuatnya itu dengan cara memberikan warna yang berbeda. Jadi jangan putih kayak gini. Untuk headernya ini aku beri warna. Misal aku kasih dark green 4, lalu di sini aku ganti warna jadi putih. Terus di sini aku ganti line-nya itu jadi center. Nah, kayak begini. Atau misalnya aku juga bisa blok semuanya dulu. Terus aku ganti fontnya, ini udah Arial, aku ganti jadi 12. Nah, ini aku bisa atur nih. Nah, ini semua aku bisa atur. Untuk ukurannya bisa kayak begini. Lalu biasanya aku kasih border juga di sini. Di cellnya itu biar ada border. Nah, biar kayak begini. Jadi cara mendesain yang sederhana ini yang pertama. Ataupun misalnya kalian mau beri warna di bawahnya. Misalnya atasnya aku ganti warna jadi kayak begini. Atau misalnya aku kasih warna yang lebih gelap. Lalu di bawahnya di sini aku mau kasih warna teksnya itu dirubah untuk cellnya dulu. Nah, aku rubah misalnya jadi warna yang lebih abu-abu kayak begini. Nanti misalnya aku mau ganti bordernya itu menjadi warna putih biar kelihatan berbeda. Nah ini juga bisa kayak begini. Ini adalah salah satu tips juga dari aku untuk mendesain warna atau memberi warna dan lain sebagainya. Kalian bisa ganti-ganti sesuai preferensi kalian sendiri. Jadi jangan takut untuk mencoba juga. Nah itu untuk tutorialnya sampai sini aja. Mungkin masih banyak banget tutorial yang masih banyak fitur-fitur lain yang belum aku jelasin. Tapi itu untuk basic menurut aku udah cukup banget. Jadi sampai bertemu di tutorial yang lainnya. Thank you sudah menonton.